Kenapa di Indonesia tidak ada balai lelang Indonesia yang seperti Christie atau Sotheby? Mereka melelang lukisan Indonesia di luar negeri, yang beli orang Indonesia lagi. Kok harus di luar negeri gitu? Ya, itu image saja ya. Image saja. Sebetulnya image saja. Sebetulnya di Indonesia pun bisa. Cuman kalau di luar negeri orang merasa bahwa image-nya lebih bagus. Lebih gitu. bagus. Lebih keren. Lebih keren. Ya. Bukan masalah pajak, bukan ya? Bukan. Ya, saya juga bingung tiba-tiba konten saya tentang lukisan menjadi perhatian demikian banyak orang, terutama setelah TikTok saya yang bercerita bahwa Salvatore Mundi dibeli oleh Pangeran Arab itu menyebar, dan saya percaya jutaan orang ya menerima forwardan dari konten tersebut, padahal itu adalah sebuah fakta. Dan waktu saya cerita tentang Mona Lisa juga banyak yang mendapat memberikan perhatian. Dan pertama pada saat Soleh Solihun men-podcast saya, dan di situ saya mengaku bahwa saya adalah pernah menjadi auctioneer, dan beberapa bulan yang lalu saya juga masih menjadi auctioneer. Dan karena hal itulah saya ingin membahas untuk memberikan penjelasan kepada banyak orang. Ada seorang sahabat saya, bos saya, orang ini yang mencemplungkan saya juga ke dunia lukisan ya. Ada sahabat saya, Benny Raharjo. Ya. Ben, wah, jas, tambah keren ya. Mas Helmi dong, tetap muda, energik, makin populer. Aduh, kita jangan ngomong umur lah pokoknya. Ini beliau kalau pakai ininya jeansnya robek-robek gitu. Ini robek-robek gak ya? Belum, ini enggak. Jadi Om Benny memiliki 3 balai lelang ya. Ya. Masterpiece, Heritage dan Treasure. Ya. Dan sekarang masterpiece-nya ada di luar negeri juga ya. Tidak hanya di Jakarta. Ya. Ada di Singapura. Ada di Singapura. Kuala Lumpur. Di KL. Hong Kong. Di Hong Kong. Ya. Wow. Bisa nggak ngeklaim sebagai balai lelang Indonesia terbesar? Saya rasa rasanya ya. Saat ini kita balai lelang terbesar di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara malah. Ya. Kapan terakhir lelang, Mas Ben? Ini masih ada. Masih ada. Sekarang ini lagi berlangsung lelang masterpiece. Oke. Ya, di Singapura. Hot ya? Very hot. Very hot. Untuk karya-karya bagus, karya-karya maestro yang langka selalu diburu oleh kolektor. Ya. Bayangin sekarang ya, dalam zaman kita COVID-19, pandemik ini, tapi masalah lukisan, kolektor-kolektor tetap memburu barang-barang mahal. Betul. Yang lucunya banyak sekali lelang itu dilakukan di luar negeri, ya. Lukisannya adalah pelukis Indonesia, kolektornya juga yang beli adalah kolektor Indonesia. Itulah yang nggak masuk akal, Mas. Nggak masuk akal ya. Tadinya awal pembentukan dari masterpiece karena terpikir seperti itu. Ya. Kenapa di Indonesia tidak ada balai lelang Indonesia yang seperti Christie atau Sotheby? Mereka melelang lukisan Indonesia di luar negeri, yang beli orang Indonesia lagi. Kenapa sih? Ya, karena memang Bisik-bisik aja. lukisan ini salah satu investasi yang sangat menarik. Kok harus di luar negeri gitu? Ya, itu image saja ya. Image saja. Sebetulnya image saja. Sebetulnya di Indonesia pun bisa. Cuman kalau di luar negeri orang merasa bahwa image-nya lebih bagus. Lebih gitu. bagus. Lebih keren. Lebih keren. Ya. Bukan masalah pajak, bukan ya? Bukan. Tetap aja kena pajak. Tetap aja kena pajak. Okay. Yang penting pajak kita tetap transparan. Saya rasa nggak ada masalah. Udah nggak bisa lagi ya? Nggak apa-apa. Udah. Kalau dulu tuh sempat lukisan itu nggak ada pajaknya dulu, Om Ben? Iya, nggak ada pajaknya. Sekarang udah ada. Ada, untuk balai lelang kita membayar pajak. Bayar pajak. Ya. Jadi kalau membeli lukisan itu paling aman itu sebenarnya melalui balai lelang ya. Udah dikurasi. Ya. Ya, kalau terjadi apa-apa juga ada tanggung jawab ya. Ya. Jadi kalau balai lelang masterpiece mungkin salah satu balai lelang kebenaran nih yang menggaranti, Mas. Menggaranti keaslian daripada lukisan tersebut. Ya. Minimal kita berikan waktu 1 tahun. Ya. Ya, kita garansi dalam 1 tahun. Kalau yang dibeli melalui masterpiece ternyata palsu, karena banyak sekali lukisan palsu sekarang, apa yang dilakukan oleh masterpiece?
Ya, jadi kalau orang beli di Masterpiece, kebenaran palsu, selama setahun boleh mengembalikan dengan penuh. Uangnya akan dikembalikan full. Refundable. Itu garansi? Garansi dari kita. Mungkin satu-satunya balai lelang yang menggaranti. Kenapa begitu? Karena kita melihat begini. Ini kan lukisan-lukisan Indonesia. Kita harus benar-benar hati-hati dengan lukisan Indonesia. Kita harus kasih image yang baik untuk lukisan Indonesia. Jangan sampai lukisan Indonesia ini palsu banyak dijual, ya kan? Nah, makanya kita juga hati-hati sekali mengkurasi karena kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Dengan cara kita berani menggaranti, artinya kita harus strict sekali. Kita mempunyai 5 kurator, Mas. 5 kurator ini nggak boleh ada orang yang tahu siapa kurator supaya kita. Nggak bisa dipengaruhi, ya? Betul, tidak ada pengaruh dari orang luar. Termasuk pelukisnya sendiri atau pemilik lukisan, ya? Betul. Dan 5 orang ini tidak saling tahu. Wow. Mereka nggak saling tahu. Jadi pada waktu lukisan sudah terkumpul, saya panggil satu persatu. Kurator. Kemudian kita udah kasih checklist, mereka melihat yang mana ini yang palsu. Salah satu dari kurator menyatakan ini palsu, out. Kita nggak lelang. Gitu. Baik, Om Edi, simpen dulu tentang itu. Kita ngomong tentang lukisan. Lukisan termahal di dunia itu apa sih? Salvator Mundi kah, betul? Betul. Untuk saat ini Salvator Mundi, karya Leonardo da Vinci, ya? Karya Leonardo da Vinci adalah yang termahal di dunia. 450 juta dolar. Betul. 6 triliun lebih. 6,5 triliun. 6,5 triliun. Dibeli oleh Pangeran Arab. Saya nyebutnya Pangeran Arab. Ini, wih, barangkali juga nerima ya apa video tentang senderangin itu, ya? Saya heran, betul. Rupanya video Mas Helmi ini kemana-mana ini. Di-share kemana-mana. Saya baru share ke teman, mereka bilang, wah saya udah dapet nih. Luar biasa. Mungkin Om Benny bisa nerangin gitu ya, lukisan-lukisan termahal di dunia itu apa aja sih, Om? Ya, banyak lukisan-lukisan yang termahal di dunia itu ya. Ini yang break recordnya kan adalah Salvator Mundi, by Leonardo da Vinci. Tapi sebelumnya itu ada beberapa yang nama-nama terkenal, seperti William de Kooning. William de Kooning ini pelukis Amerika. Ya, itu 300 juta dolar. Ya. Yang judulnya apa sih? Saya lihat Interchange, ya. Interchange? Ya, Interchange. Oh, itu yang gambar yang di persimpangan itu ya? Ya, Interchange. Kemudian Paul Cézanne. Paul Cézanne itu pelukis Prancis? Card Player. Card Player? Ya, itu 250 juta dolar. Ini yang katanya ada hubungan dengan Van Gogh itu ya? Ya. Gosipnya ini? Ya, gosipnya. Gosip-gosip itu. Teman sekamarnya Van Gogh. Paul Cézanne atau Paul Cézanne, ya? Paul Cézanne. Ya. Ada lagi Paul Gauguin, ya? Ada Paul Gauguin. Oh, masuk juga Paul Gauguin? Ya, itu 210 juta dolar. Lukisannya? Lukisannya When Will You Marry? When Will You Marry? Ya, itu juga hebat. Kemudian yang kelima itu adalah Jackson Pollock. Jackson Pollock, lagi-lagi pelukis Amerika. Ya. Number 17A itu judulnya. Number 17A. Ya, harganya? itu 200 juta dolar. 200 juta dolar itu sekitar 2,8 triliun ya? Hampir 3 triliun ya, Mas. Hampir 4 triliun? Hampir 3,8 triliun ya? Iya. Wow, lukisan. Terus masih ada lagi? Ya, yang lain masih ada Gustav Klimt. Ya. Itu 183,8 juta dolar. Yang judulnya? Itu Wassersalons II. Ini pelukis Austria kan? Ya. Jadi kalau kita ke Austria biasanya kita diperkenalkan. Om Ben, itu yang dia ngelukis The Kiss ya? Ya. Iyalah, Gustav Klimt. Ya. Yang ada yang pelukan gitu, kissing gitu, dan itu lukisan yang paling banyak dijadikan postcard. Betul. Saya ingat tuh. Sangat terkenal itu. Sangat terkenal. Ya. Gustav Klimt. Dan dia pernah juga dituduh karena terlalu menjual erotisme ya, kalau dia menggambarkan perempuan sedikit-sedikit nude gitu ya. Ya, betul. Wow, Gustav Klimt. Itu nomor 6. Ya. Nomor 7? Kemudian nomor 7-nya ada Mark Rothko. Wah, itu gambar cuma kotak tok ya. Abstrak cuma warna begitu warna ya. Kotak, atas siapa bawahnya apa. Ya, Rothko. Ini juga pelukis Amerika. Ya. Ini Mark Rothko 186 juta dolar. Masya Allah. Terus? Kemudian Rembrandt
Rembrandt. Ya, masuk juga Rembrandt. Masuk. Itu 180 juta dolar. Rembrandt di Belanda ya? Ya, Belanda. Oke, yang judulnya apa ya? Pendant Portraits of Maarten Sulman and Owen Kopit. Owen Kopit. Ya. Oke, ini pelukis Belanda. Ya. Kalau ke Amsterdam kita bisa masuk museum Rembrandt lah ya. Ya. Oke, terus? Ke-9 adalah Pablo Picasso. Akhirnya ada Picasso. Ya, ini less famous The Alger. Itu 179,4 juta dolar. Picasso ini adalah pelukis yang paling prolific, paling produktif sedunia katanya ya. Ya, sangat. Karyanya banyak banget, mulai dari sketsa. Ya. Pablo Picasso awalnya dia melukis itu gayanya lain, Mas. Realis masih ya? Ya, masih realis. Mungkin nggak terlalu laku, akhirnya dia menemukan kubis itu, yang kotak-kotak gitu ya Pak. Tapi memang jenius sih. Ya. Pablo Picasso seorang yang jenius. Awalnya dia realis, kemudian dia beralih, dia melihat Braque sebetulnya. Dia terinspirasi dari Braque. Jadi melukis mulai kubisme. Kubisme. Ya. Terus kemudian dia menemukan gayanya sendiri yang seperti wayang kulit itu. Ya. Muka begini dibelah gitu lagi. Jadi mata ada, walaupun dari samping matanya tetap dua gitu ya. Nah itu yang membuat dia sangat terkenal. Itu. Ya. Terakhir kubisme. Bukan kubisme lagi, tapi gaya Picasso sendiri. Picasso sendiri, ya. Gaya sendiri. Ya. Saya tuh ingat dulu Picasso itu kan dulu miskin banget ya. Katanya pernah dia tuh kedinginan, akhirnya dia bakar sketsa-sketsa dia yang harganya mungkin miliaran gitu. Banyak pelukis yang awalnya sangat miskin ya. Termasuk Van Gogh ya. Van Gogh itu sebenarnya cuma satu lukisan ya. Dia jual ya. Oke. Van Gogh waktu itu memang nggak laku dijual, Mas. Ya, nggak laku. Ya, sampai dia frustasi, dia motong telinganya sendiri. Ya, telinganya sendiri. Ya. Kemudian tapi setelah meninggal justru karyanya luar biasa. Kenapa Van Gogh bisa jadi terkenal? Semua pelukis yang menciptakan isme, menciptakan aliran baru, itu akan menjadi sangat terkenal. Van Gogh salah satunya. Pada waktu Van Gogh hidup itu kan banyak yang berpikir bahwa gaya-gaya impresionis yang terkenal, ya, yang diakuin. Ternyata enggak. Setelah Van Gogh meninggal, orang baru sadar, wah, ternyata lukisan Van Gogh ini memang luar biasa. Sehingga harganya mulai Van Gogh ini alirannya apa nih, Pak Ben? Dia campuran ya, antara ada pointillism-nya juga, ada garis-garis begitu ya. Nah itu, ya aliran yang belum pernah ada sebelumnya gitu ya. Oke. Ya. Abstrak juga belum ya? Belum. Enggak abstrak, jelas bukan abstrak. Jelas enggak abstrak. Bukan abstrak. Ya, sejenis pointillism lah kita sebut. Oke. Sampai ke urutan ke-9, lukisan termahal dunia belum ada Van Gogh. Iya, belum. Van Gogh ada di manakah? Yang ke-10 apa? Ke-10 Amedeo Modigliani. Karya? Itu karyanya Nude Coach. Ini tentang nude juga. Harganya 170,4 juta dolar. Van Gogh sendiri ke-16. Ya. Lukisan yang mana? Portrait of Dr. Gadget. Dr. Gadget. Ya, dokter pribadinya dia ya. Betul. Yang merawat dia sakit jiwa ini orang. Betul. Ya. Betul. Itu terjual di 82,5 juta dolar. Wow. Ya. In the top 20 ada siapa nama-nama besar lagi ya? Yang Monet, Renoir, ya. Ada di manakah? Yang ada Francis Bacon. Ya. Lukis Amerika juga ya. Ya. Edward Munch. Scream. The Scream. Wah, itu juga sangat. Itu pernah mecahin rekor juga ya, Scream. Cuman itu, gambar orang cuma melolong aja ya. Begini aja itu ya. Itu 119,9. Dan lukisannya kecil ya, Pak? Iya, kecil. Ukurannya nggak gede. Ya. Lukisan memang nggak perlu size besar. Salvatore Mundi itu kecil-kecil aja. Ya. Mona Lisa juga kecil. Ya. Nah, Mona Lisa seperti dalam konten saya, memang tidak akan pernah dijual. Ya, memang tidak akan. Jadi harganya itu nominal tidak ada. Tapi diprediksi inilah sebenarnya lukisan termahal dunia. Value-nya loh, bukan harga jualnya. Betul. Karena tidak akan pernah dijual oleh pemiliknya. Betul. Ya, sekarang ada di Louvre. Ya. Konon katanya estimasinya sekitar 700 juta. Di atas Salvatore Mundi. Pasti.
Ya, dan saya akan ngebahas tentang Leonardo da Vinci ya dalam episode tersendiri, dalam sebuah monolog ya, karena terlalu berharga waktu saya untuk membahas tentang satu orang dengan Pak Benny dengan pengalamannya. Pak, kita lupakan yang dunia ya. Ya. Apakah nama judul lukisan atau siapakah pelukis termahal Indonesia? Ini banyak ditanya orang. Ya, ini sangat menarik, Mas Henry. Ya. Kalau pelukis Indonesia saat ini tetap dipegang oleh Raden Saleh. Termahal. Dengan karyanya Berburu Banteng. Ya, Berburu Banteng tahun 2018 ya. Dilelang di Prancis. Ya, di Vannes, kota Vannes. Betul. Dengan harga 9 juta euro katanya. 9 juta. Hampir 150 miliar. Ya. 150 miliar. Itulah lukisan pelukis Indonesia. Ya, yang termahal. Jadi kalau ini banyak yang nanyanya ya, Raden Saleh. Bukan nama-nama lain ya, Raden Saleh. Raden Saleh ini pelukis Indonesia. Bustaman apa gitu namanya ya. Bustaman Saleh, ya. Bustaman Saleh yang akhirnya namanya menjadi pahlawan Indonesia, diabadikan namanya di daerah-daerah di sekitar Menteng situ ya. Ada Jalan Raden Saleh namanya. Dan ini memang pelukis Indonesia yang dia bertualang ke Eropa ya Pak Ben? Betul. Yang di tim sekarang ini adalah bekas rumah beliau. Bekas rumahnya beliau ya? Iya. Termasuk dulu ada kebun binatangnya gitu ya? Ada kebun binatangnya, besar sekali. Karena beliau menikah dengan seseorang keturunan Belanda, yang mana kaya sekali. Istrinya itu adalah wanita yang sangat kaya pada waktu itu ya. Dan Raden Saleh memang pelukis istana ya? Pelukis ya. Dia bertualang terus. Bertualang terus. Nah, Raden Saleh ini kan pertama kali diperkenalkan oleh Payen. Payen ini adalah pelukis juga, orang Belanda. Dia yang menemukan Raden Saleh pada waktu Raden Saleh masih bekerja di pemerintah. Ya. Nah, setelah Payen melihat, wah ini Raden Saleh ini hebat sekali, melukisnya bagus. Kemudian oleh Payen diusulkan ke pemerintah Belanda untuk memberi beasiswa untuk ke Belanda. Nah, setelah di Belanda, Raden Saleh bertemu dengan De Klerk. De Klerk ini yang ngajarin, memberikan pengaruh. De Klerk. Ya. Nah, De Klerk ini yang memberikan banyak influence ke Raden Saleh. Karena pada waktu itu di Eropa lagi gayanya itu lagi romantisme, lagi sangat populer dengan gaya romantisme. Romantisme itu gaya apa? Ya, seperti yang gaya-gaya yang dilukis oleh Raden Saleh. Gayanya ya seperti itu. Istana gitu ya, kemewahan. Yang model-model gitu. Yang gaya-gaya begitu ya. Cantik ya, beauty ya. Nah, makanya Raden Saleh terus menganut gaya romantisme itu. Nah, kebenaran Mas Helmi, ini di balai lelang kita di Masterpiece, sekarang ini masih berlangsung, juga ada lelang Raden Saleh. Oh iya? Ya, ukurannya nggak besar, kurang lebih 30 kali 40 cm. Oh, langka banget tuh ya? Ya. Ini dulu pernah dilelang tahun 2013 di Christie Amsterdam. Harga berapa? Sekarang hanya kita kasih estimasi sangat murah, 700 juta sampai 1 miliar. Tapi nanti landingnya bisa di atas itu? Kita tidak tahu sampai berapa. Kan kalau dilelang kan everything can be happen. Can happen ya. Ya kan, bisa terjadi berapapun. Kayak gitu. Berburu banteng itu kan harganya murah sekali ya? Murah, cuman berapa ya? Berapa puluh ribu US dollar aja. Pokoknya nggak sampai 40.000 US dollar kalau nggak sampai 1 juta lah, jauh ya. Ada, jauh sekali. Landingnya sampai 9 juta euro. Iya. Itulah lelang. Dan saya ngalamin tuh. Apalagi kalau ada 2 orang, saya tinggal ngadu-ngadu aja dulu. Nah, itu pengalaman kita ya. Waktu lelang pertama kali Masterpiece ya. Tahun 2003, masih ingat kita melelang Avandi. Cockfight. Pada waktu itu estimasi paling-paling 200 juta atau berapa itu. Ya. Dan memang tahun 2003 harga Avandi yang seperti Cockfight itu harganya sekitar 200 juta Mas Hilmi. Ternyata kita bisa lelang ya. Kita lelangkan dan harganya break record of Avandi. Dari Avandi itu record price tertinggi saat itu 1M 20 juta.
luar biasa. Ya, dan pelangnya saya loh. Berkat Mas Helmi juga nih. Jadi saya tuh dianggap orang pertama yang ngegolin harganya Avandi di atas 1 miliar. Ya? Betul. Okay. Itu everybody shock gitu. Pada waktu itu semua kaget ya. Tapi dengan berjalannya waktu, Avandi yang seperti itu. Sekarang harga Avandi berapa? Sekitar 45M. 45M? Iya. 45 miliar? Iya, dengan kualitas yang seperti Cockfight yang kita lelangkan itu. Oke. Ya, jadi lukisan ini menarik sekali. Salah satu untuk investasi juga. Ya. Ya, nggak cuman saham, nggak cuman properti. Ya. Di luar negeri banyak sekali yang udah berinvestasi di lukisan. Ya. Terutama fund manager, ya. Mereka udah melirik bahwa lukisan ini salah satu investasi yang sangat menguntungkan. Bayangkan, tahun 2003 harga Avandi kira-kira 50 sampai 200 juta. Sekarang tahun 2021, artinya kurang lebih 20 tahun. Harganya udah kira-kira 4M. 4M. Ya, artinya kenaikan tiap tahun itu 50%. Wow. Kenaikan tiap tahun, kalau dihitung ya. Jadi udah investasinya menguntungkan, terus mengangkat prestis dari yang membeli ya Pak? Iya. Dan lukisan ini kan bisa kita nikmatin di rumah. Itu gitu bedanya kan? Kalau ada orang kaya beli misalnya investnya di deposito, emang sertifikatnya bisa dipajang gitu. Lukisan bisa ya. Kalau bermain di saham bisa naik turun, ya kan? Bisa habis. Kalau bisa naik juga, bisa untung juga. Tapi kalau di lukisan yang paling penting adalah kita bisa enjoy. Kita bisa menikmatin tiap hari, lihat lukisannya, kemudian harganya juga naik. Gitu. Oke. Selain Raden Saleh, siapa lagi yang kalau termahal kedua siapa Pak Ben? Itu S. Sujoyono. S. Sujoyono. Ya. S. Sujoyono. Ya, itu terjual di Hong Kong 85,7 miliar. Miliar rupiah. Miliar rupiah. Ya, kurang judul lukisannya? Penangkapan Pangeran Diponegoro. Oh. Tapi Raden Saleh juga pernah bikin penangkapan Diponegoro juga ya? Oh ya, ada. Versinya lain ya? Versinya lain. Ya. Versinya lain. Ini tentang cerita tentang Diponegoro yang sebenarnya dia waktu itu kan dibohongin ya kan? Ya, akhirnya ditangkap. Ya. Wow. Itu 87 sekian miliar. 85,7 miliar rupiah. Oke. Ya, itu termahal kedua. Termahal kedua. Ya. Selain itu siapa lagi yang mahal-mahal? Ya, kita pernah melelang banyak pelukis-pelukis Indonesia yang harganya luar biasa juga. Siapa pelukis Dullah misalnya. Dullah. Itu pelukis Dullah itu kan pelukisnya Bung Karno. Ya? Yang pelukis selalu menemani Bung Karno ya. Sebetulnya memang harus mahal karena Dullah ini salah satu maestro Indonesia juga. Kita menjual dengan rekor terbesar cuma 3 miliar. 3 miliar. Ya, tapi ya harga ini sebetulnya masih terlalu murah ya. Harusnya lebih dari itu. Kalau kita lihat ya, Mas Hilmi, pelukis-pelukis di Cina ya, yang punya nama besar, itu harganya udah ratusan miliar semua. Ji Paise, Su Peihong, ya banyak sekali. Pelukis-pelukis mereka yang udah harganya udah ratusan miliar. Padahal Indonesia itu tidak kalah ya. Iya. Bung Karno ini adalah sosok yang sangat penting untuk sejarah seni rupa Indonesia. Mengangkat banyak sekali pelukis-pelukis Indonesia. Betul. Karena Bung Karno sadar bahwa pelukis-pelukis kita ini memang luar biasa. Ya. Dan makanya dia menggunakan seni sebagai untuk ajang politik juga. Oke, zaman itu ya. Zaman itu. Untuk mendekati kepala-kepala negara lain dengan memberikan hadiah lukisan. Ya. Nah, Bung Karno memang punya taste yang sangat bagus. Luar biasa. Kalau seandainya Bung Karno itu tidak punya taste bagus, kita nggak punya Bung Karno lah, istilahnya begitu. Seni rupa Indonesia nggak akan tidak akan seperti semaju kita ini. Nggak akan. Om Ben, di mana posisi Basuki Abdullah? Basuki Abdullah dulu pada waktu masih menjadi
pelukis istana, ya, memang luar biasa. Ya, pelukis Basuki ini mempunyai track record yang sangat baik. Ya. Kenapa kita bilang track record bagus? Karena beliau diangkat menjadi pelukis istana nggak cuma di Indonesia, Mas. Ya. Di Kamboja juga, di Thailand juga, ya kan? Kemudian di Brunei pun juga, Sultan juga minta dilukis oleh Basuki Abdullah. Ya. Namun memang di dunia seni rupa juga ada politiknya juga. Antara Pak Sudjojono dengan Pak Basuki ini tidak akur. Bentrok, konflik lah ya. Konflik. Bersaing. Sama-sama merasa lebih hebat lah begitu. Ya, Pak Sudjojono bilang, oh itu hanya pelukis potret. Padahal enggak juga. Lukisan dari Pak Basuki yang ada pemandangan keren. Iya, pemandangan bagus banget kan. Oke. Ya, terus lukisan-lukisan yang lainnya yang bukan potret, yang model juga bagus-bagus sekali gitu. Luar biasa. 5 pelukis Indonesia yang selain Raden Saleh yang terbesar menurut saya adalah siapa aja? Le Man Fong. Le Man Fong itu pelukis China ya? China yang pindah ke Indonesia. Ya, nomor 1 Le Man Fong. Yang kedua adalah Affandi. Ya, ini 5 sama-sama tingkatannya mirip-mirip lah ya. Mayur di mana? Le Mayur itu adalah pelukis luar negeri itu ya, bukan Indonesia. Ini yang saya sebut adalah pelukis yang warga negara Indonesia. Ya. Jadi Affandi, kedua, ketiga adalah Sudjojono, keempat Hendra Gunawan. Kelima Basuki Abdullah. Ya, itu top 5-nya. Top 5-nya. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Hendra Gunawan tuh lukisan banyak sekali dikoleksi oleh Pak Ciputra ya? Betul. Ya, Hendra Gunawan memang salah satu tokoh penting untuk dunia lukis Indonesia. Seni rupa Indonesia. Dan dia melukis tidak mencontek dari manapun juga. Ya. Alirannya sendiri ya. Ya, itulah hebatnya. Saya masih ingat tuh, dia kalau melukis perempuan tuh monyong sama dadanya besar gitu ya. Dan dia melukis tentang kerakyatan bener ya. Betul. Jadi kalau teman-teman ke karya-karyanya Pak Ciputra ya, propertinya biasanya ada lukisan, walaupun banyak replika ya. Ada yang dijadiin patung ya. Dulu kontroversi juga ya. Lukisan Hendra Gunawan dijadikan patung oleh Pak Ci. Banyak penggemarnya Hendra Gunawan protes tuh. Tapi kalau mau puas ngeliat Hendra, datang ke Lotte Mart yang di Jalan Casablanca ya. Jadi puas di sana. Itu adalah Hendra Gunawan. Ya, cuman yang di sana adalah kopi semua, Mas. Kopi semua. Ya. Aslinya ada di Singapura ya. Disimpan di Singapura. Punya beliau. Ya. Kemudian Hendra Gunawan pernah dipenjara kan karena kasus Lekra ya. Nah, kehebatan dari Hendra Gunawan adalah dia bisa melukis itu antara background dan foregroundnya itu bisa menyatu. Jadi memang dia melukisnya dari belakang dulu, background, kemudian foregroundnya terus layer by layer. Artinya layer by layer itu dia melukis tipis, kemudian ditambah ditambah cat lagi begitu. Maestro benar ya? Iya, dia dan sangat spontan. Spontanitasnya sangat tinggi. Alirannya. Mungkin bersaing dengan Affandi kali ya, Om Ben ya? Ya. Affandi, wow, ceritakan ceritanya alirannya lain gila lagi. juga. Ya, Affandi dia seorang ekspresionis sejati. Ya. Dia yang gayanya melukis pun menarik ya? Iya. Dia melukis paling 3-4 jam lah. Iya. Tapi total. Kayak orang kesurupan gitu kalau ngelukis ya. Seperti lagi trance. Trance ya. Jadi dia hanya dibantu oleh Pak John, sopir beliau ya, yang minta yang akan mengambilkan tubnya. Ya, yang mana? Ya, nah dia tinggal minta hijau bagus gitu. Pak John udah tahu hijau bagus itu yang apa. Terus dan dia langsung pecotot gitu ya? Iya, langsung dia plototin. Gitu. Pecotot lagi diplotot-plototin. Ya. Affandi pun juga seperti Picasso. Awalnya tahun-tahun 40-an. Bukan aliran itu ya? Beliau masih melukis realis, Mas. Ya kan? Tapi dengan berjalannya waktu, Pak Affandi merasa bahwa wah, saya menginginkan sesuatu yang lain. Sehingga dia mencoba untuk membuat aliran dengan plototan. Di tube itu digitu-gituin aja ya? Ya, langsung. Dan pakai tangan ya. Pakai tangan. Tangan ini aja ya. Semua nggak ada pakai kuas. Dia nggak pakai kuas sama sekali kan? Ya, setelah plototan itu nggak pakai kuas. Pada waktu realis masih kuas. Kemudian setelah
pelototan itu sama sekali tidak ada kuas sama sekali. Itulah aliran Affandi. Ya. Kemudian dia mencapai peaknya itu tahun 60 ya. Tahun 60 sampai tahun 70, 75 lah. Itu karya-karyanya dia sangat bagus. Kita tuh kalau ngelihat Affandi itu lukisan tuh kayak keluar gitu ya. Ya. Ada energi yang keluar dari situ. Ya, ya. Dan pengikutnya banyak sekali ya, termasuk putrinya Kartika ya. Mensagan dan sebagainya. Itu aliran Affandi ya. Ya, Maria Cui. Maria Cui. Ya, itu juga mengikuti aliran Affandi. Itu memang murid-muridnya dia? Bukan. Oh iya? Bukan. Sebetulnya bukan. Mereka hanya melihat dan mereka ingin melukis seperti Affandi gitu. Tapi tetap menurut saya beda lah ya. Beda sekali. Oke. Beda sekali karena kalau Pak Affandi itu melukis tidak perlu dibagus-bagusin. Iya kan? Iya. Apa adanya. Apa adanya. Di situ kekuatannya. Nah, itu. Oke. Saya pernah ngomong juga sama Bu Kartika waktu itu. Saya tanya, kalau saya panggil Mami itu. Mami, ini lukisan Aki ini memang luar biasa. Kenapa? Karena kalau menurut saya ini, Aki nggak peduli ini mau bagus mau enggak. Pokoknya dia melukis-melukis aja. Bu Kartika ini ketawa, dia bilang ya bener banget. Iya, kalau orang biasanya melukis kan pengen indah, kelihatan bagus gitu kan. Itu. Iya. Museumnya ada di Jogja. Ya betul Pak. Padahal Affandi ini orang Cirebon aslinya ya, kalau nggak salah Cirebon. Oke. Kalau Basuki itu nasibnya sayang betul ya. Meninggal karena dirampok kalau nggak salah ya. Ya, dibunuh ya. Dibunuh karena dirampok. Karena beliau koleksi banyak sekali jam tangan. Jadi ending yang sangat menyedihkan dari seorang legend kita. Kalau Raden Saleh, saya pernah ke rumah beliau di Dresden, Om Beni. Oh iya? Iya, jadi beliau itu bermukim lama di Belanda itu di Dresden. Di Jerman Timur ya. Dari Berlin, cuman naik kereta berapa menit kita sampai di Dresden. Saya bangga juga karena ada pelukis Indonesia bisa nembus Eropa, yaitu Raden Saleh. Jadi itulah top 5. Top 5 pelukis Indonesia. Sekali lagi Raden Saleh, Sujoyono, Hendra Gunawan, Basuki Abdullah, Limang Fong. Limang Fong itu lukisan lucu, banyak kayak di apa gitu ya, di kayu gitu ya. Di hardboard dan dia banyak melukis itu ikan mas. Itu dia melukisnya ada beberapa macam, Mas. Pada waktu dia sebagai pelukis tentu dia memikirkan asap dapur juga. Dia perlu banyak sket juga ya. Kehidupannya dia terjamin. Sehingga dia melukis burung dan ikan. Ikan mas, ikan. Ikan. Nah, burung dan ikan ini yang support untuk biaya hidup dia. Nah, untuk yang objek-objek lain, kayak Bali Live, itu yang benar-benar untuk kepuasan dia. Dia sebagai seorang seniman. Fine art-nya benar-benar di sana, Mas. Limang Fong di atas 1 M? Limang Fong yang termahal di atas 50 M. Di atas 50 M? Wow. Kalau yang hardboard itu kan minimal 1 miliar ya kalau saya waktu ngelelang kemarin ya. Ya, tergantung daripada objeknya, Mas. Objeknya. Ya, makin tua makin mahal. Tahun 40 itu mahal. Ya, dan objeknya yang langka seperti burung Garuda atau elang itu kan jarang sekali. Bangau itu pasti mahal. Dia pakai watercolor atau apa sih? Oil canvas. Oil on hardboard. Oil on hardboard. Iya, oil on hardboard. Dia lucu loh, di frame pakai kayu gitu. Yeah. Itu khasnya Limang Fong. Tapi hati-hati, palsunya banyak banget. Banyak. Nanti kita ngomong yang palsu-palsu. Om Beni, jadi ada juga kemudian ada pelukis-pelukis luar ya dari Belgia, dari Belanda bermukim di Ubud dan juga melahirkan maestro-maestro ya. Mulai dari siapa aja? Lemayeur itu salah satu yang sangat terkenal ya. Karya-karyanya juga harganya sangat mahal. Berapa termahal, Mayor? Mungkin dia sekitar 50 M ada lah. 50 M? Kira-kira 50 M. Terus siapa lagi? Kemudian ada Hans Snell. Ya, ada Doyeward. Ada Strasser. Ya. Ari Smith. Baru-baru ini kita melelang Ari Smith. Kecil. Lukisannya hanya 30-40 cm kurang lebih. Tapi harganya terjual
almost 400 juta. 400 juta. Ya. Aris Smith itu yang pakai indeks ya? Yang jualnya per sentimeter ya? Iya, betul. Ada pelukis. Aris Smith ini Belgia atau Belanda? Belgia kalau nggak salah ya? Ya dari sana lah pokoknya. Ya, jadi dia ngelukis itu ngitungnya per senti. Iya. Ya, jadi 1 sentimeter itu ada dihitung berapa dolar gitu ya? $2, $3, $7. Betul. Oke. Terus ada berapa nama yang lain ya? Yang dari pelukis-pelukis bule yang mukim di Ubud ya? Sebetulnya banyak. Ada Covarrubias, ya. Ada Blanco. Ada Blanco. Antonio Blanco yang pernah melukis Michael Jackson. Juga sangat terkenal. Covarrubias dari Meksiko sebetulnya. Mukim di Ubud juga? Ya, pernah bermukim di Ubud. Tapi nggak terlalu lama ya. Terus Van der Sterren itu juga ya? Walter Spies. Walter Spies itu dia nama yang saya cari. Itu juga tidak murah kan? Wah, sangat mahal dan sangat langka. Karena beliau melukis, sebetulnya lukisannya lumayan. Tapi pada waktu perang, mereka kembali ke negaranya. Kapalnya dibom. Sehingga karyanya habis semua. Walter Spies? Ya. Jadi dikit sekali ya? Sangat sedikit. Diperkirakan ada hanya 10 karya Walter Spies. Kalau nggak salah saya juga pernah lelang Walter Spies ya? Pernah yang kertas ya. Yang kertas. Oke. Ya. Tapi kalau yang kanvas memang sulit untuk ditemukan. Kalaupun ada itu dimiliki oleh museum. Sehingga mereka memang tidak akan menjual gitu ya. Koleksi. Ya. Ada di beberapa kolektor Indonesia juga. Baik, kita tinggalin yang sudah meninggal. Sekarang adalah maestro-maestro Indonesia yang masih hidup yang harganya apa gila-gilaan. Ada satu nama yang saya tahu banget. Saya bertemu berkali-kali. Orang sampai bilang jangan ngaku orang kaya kalau tidak punya koleksi dari pelukis ini. Sri Hadi Sudarsono. Ya, Sri Hadi Sudarsono adalah salah satu pelukis living artist yang yang masih bertahan di posisi atas. Konglomerat tuh berebut ya. Saya tahu sampai ribut-ribut mereka. Harganya sampai berapa ya Om Ben? Itu yang kita pernah lelang sampai 5 miliar. 5 miliar. Ya, 5 miliar. Tapi living artist. Living artist. Kalau yang hebat lagi mengenai harga adalah yang contemporary. Yang contemporary Nyoman Masri ya. Ya, itu Aichu Christine. Aichu Christine. Itu sampai berapa? Sampai 20 miliar. Postmon ya. Contemporary. Ya. Berapa tadi? 20 M. 20 M di Hong Kong. Itu di Prancis. Di Prancis, Kalau Nyoman Masri banyak sekali di Hong Kong ya? Ya. Nyoman Masriadi yang kedua termahal adalah 10 miliar. Itu The Man from Bantul. The Man from Bantul. Terus ada berapa nama lagi? Ada Agus Wage. Itu juga Handi Wirman. Handi Wirman. Kelompok Jendela ya. Kelompok Jendela. Ini pelukis-pelukis yang mukim di Jogja ya? Ya. Sebagian malah orang Padang tuh saya tahu tuh. Orang Padang, orang Bali ya? Ya, orang Padang, orang Bali itu cukup terkenal ya. Sebagai pelukis di isi Jogja. Isi Jogja. Ya. Kemudian pelukis-pelukis penting lagi yang di Indonesia itu sebetulnya banyak yang dari ITB juga, Mas. Ya, Naryo. Pak Naryo. Itu. Yang sebelumnya adalah Ahmad Sadali. Ahmad Sadali. Itu juga sangat penting. Sangat penting. Ya. Ade Pirus. Ade Pirus masih hidup ya. Kemudian Popo Iskandar. Nah, Jehan itu juga terkenal. Tapi Popo kita juga lagi lelangkan. Dia banyak saat kucing ini. gitu ya? Kucing jago. Ya. Tapi kali ini kita banyak objek-objek yang unusual. Seperti burung merak. Oh ya? Wah, ya. Popo. Terus Still Life ada. Still Life. Ya. Itu jarang sekali keluar. Still Life itu teman-teman adalah lukisan misalnya buah-buahan itu udah kayak potret tuh ya. Ya. Kayak potret itu namanya Still Life. Ya, jadi itu istilah-istilah yang di judul-judul lukisan. Ya, alam benda lah. Ya. Istilah daripada Still Life itu alam benda. Alam benda. Ya. Terus siapa lagi? Kemudian yang banyak yang sangat terkenal lagi adalah Bud Mohtar. Bud Mohtar. Ya. Itu ITB semua itu. Jebolan ITB. Bud Mohtar, Mohtar Apin, Rudiat. Itu Bandung semua ya. Widayat itu lagi ya? Oh, Widayat Jogja, Mas. Itu Jogja. Ya. Oh, itu isi Jogja ya? Iya, isi Jogja.
Itu gurunya Pak Hardi. Saya lagi dekat dengan Pak Hardi nih. Pelukis yang pernah koleksi ya Mas ya? Iya, ada beberapa lah. Suka-sukaan aja. Ya. Karena mumpung orangnya masih ada. Ya, bisa mesen malah. Ya. Bisa mesen. Oh ya, kembali ke Sri Hadi Sudarsono. Ya, jadi teman-teman menarik. Beliau ini tema lukisannya nggak banyak. Ya. Diulang-ulang dengan ganti-ganti warna, tapi orang tetap ngantri. Dia tuh paling apa? Pendet, Borobudur, Ka'bah ya. Gitu ya Mas Ben? Ya. Jadi ada tarian serimpi gitu-gitu. Ya. Kenapa Sri Hadi demikian mahal, Om Ben? Ya, sebetulnya karena Sri Hadi ini salah satu sosok penting di ITB. Ya, dia guru besar. Ya. Salah ini satu guru besar, orang Solo. Tapi tinggalnya di Bandung. Di Bandung dan lulus dari ITB. Ya. Sebetulnya ITB dulu itu diasuh oleh Rismulder. Orang Belanda. Orang Belanda. Seni rupa ITB ya. Ya. Kemudian muridnya banyak sekali, ya termasuknya Pak Sri Hadi, ada Bud Mohtar, ada Ahmad Sadali dan lain-lain. Nah, itu pengaruh daripada Pak Rismulder semua sebetulnya. Tapi ke bawahnya sini berkembang masing-masing ya. Oke. Pak Sri Hadi bisa mahal karena beliau adalah salah satu Master of Color. Ini adalah guru besar di ITB nomor 1. Yang kedua, konsistensi daripada lukisannya memang luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga adalah memang manajemennya, beliau itu punya manajemen yang bagus gitu. Ibunya maksudnya. Nah, Ibu Farida. Halo Bu, Wong Plembang. Jadi kalau kita mau membeli lukisannya Sri Hadi itu melalui Ibu Farida. Iya. Lulusan IPB. Jadi ini cerita nyata. Jadi saya dulu adalah partnernya mendiang Lim Siobok yang sangat dekat dengan Pak Sri Hadi. Jadi konglomerat itu mesen tuh. Itu antri dapatnya bulan berapa. Itu luar biasa. Sri Hadi Sudarsono. Saya pernah lihat di museumnya Neke, ya. Pak Neke itu memang Sri Hadi itu Master of Color ya. Jadi ada 4 yang kebaya itu, perempuan kebaya itu. Bayangkan ya, teman-teman, berkebaya kuning, backgroundnya kuning, tapi muncul tuh putih ke putih. White on white, yellow on yellow. Itu gila ya, itu tekniknya gila ya Om Ben ya. Memang. Om Ben di sini pengagum siapa sih? Kalau boleh nyebut. Saya suka banyak sih Mas, yang saya suka ya. Yang paling suka aja? Yang paling saya suka Affandi Mas. Affandi. Karena beliau itu memang sosok yang luar biasa sekali. Bayangnya tahun 1940 beliau mendapat beasiswa ke India. Sampai di India sebetulnya beliau ingin memperdalam. Tapi ternyata di sana setelah beliau disuruh melukis, dosen-dosen di sana bilang, geleng-geleng. Yo ini udah maestro, buat apa mau jangan-jangan kita belajar lagi, malah mereka yang pengen belajar dari Pak Affandi. Demikian juga pada waktu Pak Affandi mendapat beasiswa ke Amerika di Texas pada waktu itu. Itu juga seperti itu. Memang Pak Affandi luar biasa. Luar biasa ya. Dia salah satu pelukis yang terbaik di Indonesia, mungkin juga di dunia. Menurut saya. Dengan aliran sendiri ya. Orang kalau ngelihat ini kita tahu, wah ini Affandi. Ya sama. Oh ini Van Gogh, itu sama tuh ya. Walaupun kelihatannya sembarangan begitu tapi sebetulnya lukisan Pak Affandi nggak seperti itu. Ada nilai-nilai tertentu yang harus dipatuhin. Cara melukis bunga matahari misalnya itu nggak semuanya menghadap ke kita semua gitu. Jadi ada aturannya, tekniknya, kemudian ada penyinarannya segala macam yang pemalsunya nggak tahu itu gitu. Jadi kalau yang palsu ya asal-asal aja gitu. Om Ben, cerita tentang itu dong. Pelukis Indonesia alirannya tuh naif ya, alirannya naif tuh. Jadi alirannya kayak anak kecil, padahal yang ngelukis kan orang tua nih. Yang kalau kita ke Terminal 3 tuh lukisan dia semua. Erika Hestu Wahyuni. Ini kan alirannya naif betul ya? Naif ya. Sebetulnya aliran naif ini awalnya ada di Belanda ya. Jadi memang bukan anak kecil yang melukis, tapi memang mereka itu seniman tulen ya. Bahkan akademisi.
Mereka itu belajar, tapi mereka menemukan gaya-gaya yang lucu lah ya. Taman kanak-kanak gitu ya. Sehingga banyak digemarin. Baik anak muda, anak kecil maupun orang tua sampai nenek-nenek juga suka lukisan itu. Makanya lukisan itu sangat acceptable di masyarakat. Kekurangannya adalah Erika melukis terlalu produktif, banyak. Sehingga lukisannya jadi agak sulit juga. Segitu aja harganya. Ya, harganya tetap naik, tapi nggak bisa signifikan sekali. Karena terlalu banyak. Ya, jadi lukisan itu juga pasti kita lihat produksinya berapa gitu. Seperti lukisannya Kumpul Suyatno gitu ya. Sebetulnya lukisannya bagus. Dia belajar dari banyak maestro juga seperti Van der Does, itu adalah pelukis Belanda yang bagus, yang mengajarin Kumpul Suyatno. Tapi sayangnya Kumpul ini pelukis yang sangat produktif. Sehari melukis bisa 5-10 karya. Jadi berapa ratus ribu karya dihasilkan sepanjang hidupnya. Ratusan ribu karya. Sehingga akhirnya harganya juga nggak bisa terlalu mahal. Terkontrol, ya. Nah, harga akan bisa mahal kalau lukisannya itu cukup, sehingga bisa diperdagangkan, tapi juga nggak boleh overproduktif. Nggak perlu juga supply-nya kebanyakan, oversupply. Iya, oversupply. Jadi lukisan ini harus mempunyai sifat juga langka juga. Kelangkaan itu jadi salah membuat satu yang orang penting. Bangga memilikinya. Iya. Nah, betul. Semua kolektor ingin mendapatkan karya yang terbaik. Iya. Kita kan pernah ingat ya di waktu lelang di Senayan City, Pak Selmi jadi juga juru lelangnya, auctioneernya, yang berebut hanya 2 orang. Anak muda sama ibu tua. Ya. Tek-tok gitu. Harga cuma berapa? 3 juta. 3 juta. Landingnya 100 lebih. Ada unsur emosi di situ. Ada unsur emosi. Ada pride juga di sana. Kalau Joko Peki? Joko Peki adalah pelukis yang bagus ya. Beliau adalah salah satu juga pelukis yang unik. Ya. Pernah di penjara juga. Ya. Mereka Pak Joko Peki ini juga dianggap kena kasus lekra juga. Ya. Nah, Joko Peki ini salah satu yang penting di kemudian hari akan menjadi pelukis yang akan diingat terus. Terutama pada zaman Orde Baru kalau nggak salah melakukan berapa kali pemberontakan melalui karya-karyanya. Betul. Luar biasa sekali. Ya, nah saya akan menceritakan tentang Bung Karno ya. Oke. Bung Karno ini dia ini kalau beli lukisan kadang-kadang juga nggak punya uang dia. Dia nyicil, Mas. Jadi pelukis yang memang bagus dia datengin, dia berusaha untuk dapat sampai dicicil sama dia juga. Nah, kemudian dia kumpulin terus. Sehingga satu waktu dia punya koleksi yang cukup banyak. Kemudian dia mengundang Dullah untuk membuat buku. Nah, bukunya oleh Dullah dibuat, lukisannya difoto, kemudian dikumpulkan menjadi 3 buku, seri 3 buku itu. Lukisan oleh Dullah ya. Nah, setelah itu koleksinya kan bertambah terus ya. Satu waktu dia mengundang oleh Le Manfong untuk membuat buku. Nah, buku itu menjadi 5 seri oleh Le Manfong. Nah, kita harus belajar dari buku ini. Kalau mau belajar tentang sejarah dunia lukis Indonesia. Kalau kita ini mau belajar dan kita mau investasi, belajarlah dari 5 buku Soekarno ini. Ini sangat penting. Karena di situ adalah pelukis-pelukis hebat semua. Pilihan Bung Karno. Dengan seleranya demikian tinggi. Iya, betul. Nah, harusnya lukisan-lukisan yang dipilih Bung Karno ini harganya sudah mahal sekali. Tapi masih banyak lukisan-lukisan yang karya-karya Bung Karno ini, pelukisnya Bung Karno koleksi Bung Karno. Ya, ini masih murah sekali, Mas. Kasihan, Mas.
Jadi apresiasi orang Indonesia ini belum semuanya baik. Oke. Ya, kita harus mau semacam belajar. siapa aja? Ada Pak Fajar Siddiq. Fajar Siddiq, oke. Ada Jogja juga bagus, ya? Jogja. Ya. Nah, itu juga bagus. Ini temannya kan? Pak Widayat ya? Oke, Ya, terus? ada Mahyudin juga bagus. Oke. Ya kan? Banyak sekali di situ. Ratusan pelukis yang bagus-bagus. Nah, itu harga di lelang tuh ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Kapan sih lelang kita? Sekarang ini masih berlangsung sampai tanggal... Online ya? Ya, online. Oke. Bisa dilihat di masterpiece-auction.com. Ya, masterpiece-auction.com. Kalau udah bisa offline, bolehlah saya ngelamar jadi auctioneer lagi. Ya, ini karena pandemi, Mas. Ya, saya tahu. Karena pandemi, Mas. Nanti kalau udah PPKM-nya udah nggak ada ini, kita mulai lagi, Mas. Teman-teman, menyenangkan jadi auctioneer ya. Itu nggak gampang karena saya belajarnya dari Sotheby, dari Christie, sekolahan juga nggak ada. Saya belajar dari melihat. Dan itu ada aturannya, jadi nggak sembarang orang ngangkat harganya naik berapa. Itu ada aturan increment. Sama konsentrasi harus luar biasa ya Pak Bene? Ya. Harus luar biasa dan stamina. Bayangkan kita biasa mulai jam 10, berhenti jam 12, break 1 jam, mulai lagi jam 1.30 sampai jam 4. Mungkin kita melelang sampai 160 lot ya. Ya. Konsentrasi penuh, nggak boleh salah. Kalau salah saya dimarahin oleh Pak Ben. Tadi salah gitu. Jadi menarik bagi saya kayak mimpin kuis saja ngadu orang bidding gitu. Ya. Tapi saya pernah online, offline, hybrid nggak seru. Kurang ya? Kurang. Memang kalau offline itu kan ada emosi ya. Iya, betul. Ada tiba-tiba 2 kolektor ngadu gengsi itu. Iya, betul. Dan saya diajari Pak Ben itu berbagai macam teknik tuh. Bagaimana nyeret mereka. Aduh, seru banget. Iya. Om Ben, banyak sekali sekarang lukisan palsu beredar. Iya. Saya tuh ditawarin, udah 3 tuh, nawarin Mas Helmy, ini Van Gogh. Dan saya ingat kata Pak Ben, nggak mungkin orang tertentu gitu, mohon maaf ya, yang pegang Van Gogh itu dulu pun pasti orang-orang kaya tuh. Tiba-tiba datang ke anak muda gitu yang kita nggak tahu backgroundnya dan dia bilang dia dapat dari siapa gitu. Bagaimana sih membedakan lukisan palsu dengan tidak itu, Om? Ya, jadi kalau kita mau lihat lukisan asli atau palsu, tentu kita harus familiar dengan lukisan aslinya dulu. Gayanya ya, ya tentu ya, stroke-nya ya. Macam-macam. Dari ya warnanya, misalnya tahun sekian. Tahun 70. Alirannya itu alirannya dia apa? Kemudian warna-warna yang biasa dipakai itu warnanya apa? Ya itu terus struknya seperti apa? Struk itu sapuannya ya. Sapuannya. Ya itu banyak sekali. Di Indonesia pun banyak juga lukisan palsu banyak. Dari maestro-maestro itu dipalsu juga ya kan? Iya tentu, karena harganya kan mahal ya. Apalagi yang sudah nggak ada ya, sudah meninggal ya. Terutama yang sudah tidak ada. Iya. Ya. Jadi makanya saya sarankan juga mesti hati-hati untuk membeli lukisan. Sebaiknya membeli di balai lelang yang reputable lah ya. Reputable. Ya. Apalagi memberikan garansi ya. Yang memberikan garansi. Ini sangat penting. Karena kalau lukisan itu palsu, itu sudah no value, nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Mau dijual murah pun udah susah. Ya. Gitu. Ya. Kalau menurut Pak Benny yang udah hampir 20 tahun ya bermain di lukisan total, memiliki 3 balai lelang, apakah mungkin di Indonesia ada lukisan Van Gogh? Sangat sulit ya untuk dijawab, karena mungkin aja 1-2 Van Gogh dibeli oleh kolektor-kolektor yang sangat kaya ya. Pak Sukardi Rinakit katanya punya Van Gogh. Mungkin ya, saya sendiri nggak berani bilang iya dan tidak gitu. Tapi kolektor-kolektor Indonesia merupakan kolektor-kolektor yang cukup berani untuk membeli lukisan mahal. Dan saya tahu beberapa kolektor kita ini juga punya koleksi-koleksi seperti Picasso. Iya. Picasso. Karena mereka menganggap ini investasi lah ya. Betul. Joan Miro, Basquiat, Andy Warhol. Oh ya, Indonesia punya? Ada. Orang Indonesia ada yang punya. Cuman mereka diem-diem aja. Diem-diem aja. Karena biasanya mereka nggak mau bilang-bilang ya. Iya. Ya, ini mereka juga pengennya mengkoleksi. Terus trennya juga orang-orang Indonesia banyak membuat museum pribadi.
Ya ini bagus juga. Kayak Museum Macan ya. Museum Macan. Kayak yang itu, yang Raja Tembakau itu ya. Kayak di Surabaya ya. Banyak yang membuat museum pribadi. Mereka menyimpan. Ini keluarga Akili juga ya. Iya, itu. Ya saya pernah lihat semua sih. Jadi mereka mengumpulkan dan mengkoleksi ya. Ya. Itu juga bagus. Yang paling penting adalah bagaimana di Indonesia ini aktivitas seni rupa ini terus dibangun. Ini yang paling penting. Dan mengajarkan kepada anak-anak muda ya. Saya senang tuh ada Museum Macan. Dan anak muda itu banyak yang datang, dan termasuk juga Art Jog yang di Jogja itu, anak-anak muda loh, Met. Betul. Menyaksikan karya-karya itu, keren. Betul. Nah itu sangat menarik kan, karena nggak cuman pembeli aja yang datang, tapi ini proses edukasi untuk masyarakat Indonesia, sehingga mereka akan bisa menyenangin seni rupa. Ya kita berharap Crazy Rich banyak banget ya. Jadi salah satu investasi itu ada di lukisan ya. Jadi kalau sekarang mereka tuh belinya mobil mewah, ya sport car, ada yang beli helikopter gitu. Jadi trennya ke depan itu terhadap fine art. Kita menyebutnya fine art. Ini adalah satu investasi yang menarik juga dan bisa dipamer-pamerin. Kan Crazy Rich itu kan suka pamer tuh. Ya pamer lukisan aja. Gitu. Sebetulnya kalau kita lihat investasi di mobil kan pasti turun ya karena dipakai ya. Itu kenikmatan. Tapi kalau di lukisan pasti naik, pasti karena adanya unsur kelangkaan itu. Ya. Nah, itu makanya banyak sekali pengusaha-pengusaha Indonesia, mungkin pengusaha kaya Indonesia lebih dari 50% mengkoleksi lukisan. Ya. Siapa kolektor-kolektor kita yang paling luar biasa tuh ya? Ya ada Pak Alex Teja, Pak Dedi Kusuma, keluarga Sampurna, ya. Keluarga Akili ya, keluarga Akili juga. Jangan lupa yang Surabaya itu ya. Mereka pemain kolektor bagus. Kolektor. Raja-raja tembakau ya mereka koleksi. Tapi selain itu juga sebetulnya banyak sekali kolektor muda sebetulnya, Mas. Udah mulai ya? Udah banyak, ya. Mereka kan pendidikannya bagus di luar negeri ya, di Amerika, di Eropa. Pulang mereka punya keinginan untuk membeli lukisan-lukisan juga. Tapi jenisnya agak sedikit berbeda memang. Mereka lebih senang yang kontemporer ya, sesuai dengan taste mereka. Ya, kan mereka biasa lihat di Amerika lebih banyak lihat kontemporer kan. Sehingga mereka datang pulang, mereka juga membelinya kontemporer. Tapi selera orang juga kan bisa berubah lah ya. Ya. Pak Ben, saya cuma kadang-kadang kita bisa ngomong ya, saya bercanda. Lukisan itu kan orang, nah saya tanya dulu, apa sih yang menentukan lukisan itu mahal dan tidak? Ya, sebetulnya gimana sih kita melihat daripada si pelukisnya dulu? Pelukisnya dulu, bukan lukisannya. Ya. Picasso mau bikin beberapa coretan juga mahal, Mas. Udah bikin apa aja mahal. Iya. Karena memang namanya udah bagus gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah siapakah pelukis tersebut. Nomor 2? Nah, siapakah pelukis tersebut itu kan berkaitan dengan track record. Ya kan, perjalanan daripada lukisan yang dibuat oleh si pelukis kan. Nah, tentu pelukis tersebut banyak mendapatkan award, tuh, ya. Ini salah satu hal penting. Lulus dari perguruan tinggi yang bagus. Kemudian dia banyak pameran di luar negeri maupun di dalam negeri oleh galeri-galeri yang terkemuka. Ya. Terus kemudian dikoleksi oleh museum-museum. Kelima yang paling penting adalah karakter daripada pelukisnya itu sendiri. Maksudnya begini, ada pelukis yang pada waktu pameran buka harganya tinggi-tinggi sekali, setinggi langit. Begitu pameran hari terakhir nggak laku, diobral lah sama dia, kasih diskonnya gila-gilaan. Nah itu yang membuat masyarakat nggak ada trust, nggak ada kepercayaan.
Jadi harganya nggak stabil gitu ya, naik turun nggak karuan. Nah, itu yang membuat pertimbangan-pertimbangan satu lukisan bisa harga tinggi atau enggak itu karena itu. Di samping idenya ya, ide dan teknik melukisnya ya. Ya, itu hal lain lagi adalah originalitas. Originalitas. Ya kan? Idenya spektakuler. Terus dia berbeda dengan yang lain. Betul. Benar-benar unik lah gitu ya. Nah, kemudian dia juga bikinnya nggak terlalu produktif. Ya. Ya, ini sangat penting ini ya. Ya. Terus manajemennya juga dikelola. Kadang-kadang memang harus ada yang goreng ya. Ada promotor lah ada ya. promotornya. Yang jagain barangnya dia. Itu yang disebut manajemennya. Manajemen ya. Kadang-kadang dilakukan juga oleh balai lelang atau galeri ya. Manajemennya. Ya, manajemen bukan oleh balai lelang. Tapi galeri. Galeri. Ya. Galeri. Yang megang ya. Balai lelang tidak mengambil dari pelukis, Mas. Beda sama galeri. Oh iya, dia ngambilnya dari pembeli. Dari kolektor. Dari kolektor ya. Atau dari galeri. Dari galeri. Ya, Oke, yang pemiliknya. Ya. Jadi kalau pelukis itu ditanganin oleh galeri. Ya. Semua diedukasi oleh galeri. Kalau sudah bagus, baru masuk ke balai lelang. Oke, paham ya. Pak Ben, apakah betul kalau pelukisnya meninggal, harga lukisannya naik? Nah, ini yang banyak sekali orang rancu ya. Ya. Ada orang yang bilang, ini lukisan dari kakek saya ini, gitu. Udah berapa puluh tahun di rumah kakek saya. Mesti harganya mahal ya Pak Ben, gitu. Oh ya, belum tentu. Saya lihat siapa dulu pelukisnya. Rupanya setelah kita lihat, pelukisnya nobody, bukan siapa-siapa. Ya nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Jadi balik lagi adalah memang nama besar daripada pelukis ini yang paling penting. Yang paling penting. Ya, misalnya menyimpan Avandi 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, sekarang ya harganya gila-gilaan. Banyak yang kolektor yang dulunya beli sangat murah ya, ratusan ribu rupiah pada zaman itu, sekarang udah 5M. 5M. Iya, 5M, 6M, 10M harganya. Nah, hitung aja, kalau dia punya 200 lukisan udah jadi berapa? Om Ben, ini pertanyaan saya terakhir. Kalau ada orang menemukan lukisan, ditawarin lukisan, untuk ngecek keaslian itu sebaiknya ke siapa sih Om Ben? Untuk lukisan Indonesia aja deh. Ya, nah ini kesulitan daripada kita semua ya. Ya. Di Indonesia tidak ada satu lembaga yang bisa, maksudnya yang mengkurasi atau mengecek keaslian. Nah, oleh sebab itu Masterpiece Auction kita ini membantu, gratis kok. Daripada kena bohong, beli palsu. Kirim aja email ke kita, ya, hubungin kita, ya. Jadi kalau hubungin ke kita, kita akan bantu cek gratis. Kalau ini asli, kita akan bilang asli. Kalau ini palsu, kita akan bilang palsu. Oke. Ya. Jadi kita juga berusaha untuk membantu masyarakat, jangan sampai masyarakat ini kena bohong, beli palsu, ya. Selain itu kita Masterpiece juga banyak mengedukasi juga. Kita pada waktu sebelum COVID, kita banyak memberikan seperti art talk gitu ya. Ya. Jadi kumpul-kumpul, ngobrol. Nanti ada pembicaranya. Pembicaranya biasanya kurator. Pernah Pak Ucok Aminuddin Siregar dari ITB. Kita undang untuk memberikan sharing lah ya, memberikan penjelasan. Mengenai pelukis Ahmad Sadali gitu. Ini bagian dari edukasi lah ya. Ya, kemudian kita undang juga keluarga, Mas. Keluarga dari Pak Ahmad Sadali, anaknya Pak Raffi, untuk menceritakan biasanya bagaimana sih kalau Pak Ahmad Sadali itu melukis, kebiasaannya apa. Ini kan menarik gitu. Ya, nah ini bagian dari edukasi yang kita bangun. Selain itu juga kita menerbitkan banyak buku Basuki Abdullah, buku pelukis-pelukis kesayangan Bung Karno, pelukis Irsam, ya itu kita bukukan, ya kita berikan ke beberapa museum, ke galeri yang
kami rasa penting ya. Penting untuk diketahui. Ya, ya. Oke, Om Ben masih nari? Jadi Benny Raharjo ini dulu anggotanya Suara Mahardika. Saya nggak tahu tuh, makanya posturnya nggak kayak menari. Masih nari apa nggak perlu dijawab juga. Jadi ini orang seni. Jadi temannya Denny Malik. Ya. Sampai sekarang masih suka kumpul sih. Kumpul ya. Dengan grup mereka, dengan kita sebutnya Paguyuban Suara Mahardika. Suara Mahardika. Suryadi Ufugi. Oke, semoga pembicaraan ini banyak menjawab ya pertanyaan teman-teman semua, karena ini dunia yang sangat menarik. Art, kita menghargai budaya, itu yang paling penting tuh. Ya, kita harus menghargai seniman-seniman kita. Banyak yang tidak seberuntung dengan yang namanya kami sebut tadi. Padahal karyanya tidak kalah hebat. Ya, Pak Benny tadi juga menyampaikan ya banyak hal gitu. Termasuk juga kepada seniman-seniman lukis, patung yang di luar sana kesulitan untuk melakukan pemasaran. Saya pikir Pak Benny ya dengan masterpiece-nya, dengan tangan terbuka bisa membantu. Ya kalau karya Anda memang bagus, ya bisa bergabung dengan galeri atau auction-auctionnya beliau. Beliau punya 3 auction house, 1 masterpiece, treasure, dan heritage. Itu tergantung kelas-kelas lukisannya. Dan galeri kita juga lagi bentuk, Mas, ya. Sekarang ini untuk menampung pelukis-pelukis muda. Ya, yang artis. Yang artis, ya. Supaya mereka ada jalan ya, untuk menuju sukses ya. Menuju sukses dan dapat berkarya terus. Ya. Bila perlu sampai ke internasional. Ya. Why not? Kita sebutnya Red Ball Studio. Red Ball Studio. Ya. Di Tanah Abang? Iya, Tanah Abang juga. Baik. Kalau mau lihat-lihat lukisan, barangkali bisa viewing by digital sekarang ya, ataupun juga ke tempat beliau langsung dengan undangan. Ya, dulu kantor beliau dengan kantor saya di Tanah Abang deket banget. Ya, partner saya yang mengenalkan lukisan kepada saya itu adalah mendiang partner saya Lim Xiaobo, yang juga sangat terpandang di dunia lukisan. Ya. Terima kasih Om Ben. Ya. Sukses terus, sehat terus. Sehat terus. Ya. Selalu sukses juga Mas Helmi. Makin moncer. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya, masih di Helmi Bicara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.